Ini tuh agak kontroversial, tapi ini kenyataannya guys. Gaji kasual itu biasa lebih gede. Boleh nggak refer gue buat kerja di tempat lu? Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bakal bahas 3 cara dapat kerja sampingan di Australia atau Melbourne secara spesifiknya. Nah, biasanya kalau kita lagi jadi student atau kita lagi fresh graduate kayak aku, lagi nyari-nyari kerja full time gitu, ataupun kalau kalian lagi under working holiday visa, kalian tuh kadang mau nyari yang namanya kerja sampingan atau kayak part time jobs atau kayak casual jobs gitu. Dan aku ngerti banget, apalagi pas student itu kayak rasanya peer pressure gitu ya, karena teman-teman kita pada kerja dan jadi kita mau ikut-ikutan cari kerja juga. Atau nggak kayak aku yang lagi day to day-nya tuh nggak terlalu banyak aktivitas, cuma cari kerja doang, jadinya ingin at least punya kerja sampingan lah. Ataupun kalian yang working holiday visa, kalian perlu cari kerja-kerja yang bukan kantoran gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang itu tuh. Nah, aku mau ngedefinisiin dulu nih apa yang aku maksud dengan kerja sampingan. Nah, di sini tuh aku bilang bukan kerja sampingan kantoran, tapi kerja sampingan yang hospitality sama retail gitu. Hospitality jobs itu biasa kayak di restoran, cafe, terus kayak take away shops atau dessert shops gitu, kayak contohnya toko ice cream, toko boba dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau retail itu lebih ke toko-toko gitu, contohnya kayak toko sepatu, toko baju, department store, grocery store, even kayak apotek gitu termasuknya retail. Jadi hospitality dan retail itu yang aku maksud dengan kerja sampingan. Biasanya kalau di sini kerja-kerja yang di hospitality dan retail itu biasanya pakai yang namanya hourly rate. Jadi dibayar itu per jam dan ada minimum wage-nya juga. Jadi harus minimal dibayar segini per jamnya. Untuk kerja sampingan ada 2 jenis kerja, yaitu part time dan casual. Pada dasarnya bedanya itu kalau part time dia kerjanya itu pasti di bawah 38 jam per minggu dan kontraknya itu cenderung lebih permanen. Lama kerjanya dan biasanya hari kerjanya juga lebih permanen. Misalkan kerja hari Senin, Rabu sama Kamis, itu biasanya per minggu tetap kayak gitu terus tuh. Kerjanya tetap hari Senin, Rabu, Kamis gitu. Jadi lebih tetap. Sedangkan kalau yang casual dia itu lebih fleksibel dan lebih nggak mengikat. Lebih sedepanggilnya lah, kamu tuh kerjanya kapan aja gitu. Dan waktu dan hari kerja itu nggak terlalu nentu gitu. Bisa berubah-ubah. Kadang bahkan kalau misalnya dalam seminggu tuh bisa nggak dipanggil buat kerja karena casual gitu. Tapi tergantung sama manajernya juga. Oleh karena itu gajinya juga lebih nggak nentu. Dan karena itu juga gaji casual itu biasa lebih gede karena lebih volatile kan, lebih gampang berubah-ubah kan, setiap minggunya tuh dapat berapa. Oke deh, kita langsung aja ke 3 caranya buat dapat kerja di sini. Oke, cara yang pertama adalah kalian cari dari website atau apply online. Kalian bisa pakai macam-macam website sih sebenarnya. Bisa pakai Seek, bisa pakai Indeed, bisa pakai Jora, bisa pakai Glassdoor, bisa pakai Barcats juga. Itu banyak banget website cari kerja online dan kalian bisa apply online aja. Biasanya mereka cuma minta resume atau CV gitu, tapi kadang beberapa ada juga yang minta cover letter. Aku pribadi waktu kuliah itu coba apply pakai website ini buat cari kerja, tapi nggak pernah dapet unfortunately. Jujur lebih tricky sih kalau online, apalagi buat yang belum berpengalaman sama sekali terus kayak kalian langsung mau cari kerja part time atau casual dari website ini. Tapi beberapa temenku juga ada kok yang dapet, so it's not impossible, tapi lebih susah aja menurutku. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah kerja dan kayak kalian mau balik lagi ke job market gitu, mau cari kerja sampingan lagi, kayaknya lebih gampang deh buat kalian cari dari website. Karena temenku juga yang udah pernah kerja gampang dapet kerja pas mereka apply dari website. Cuman buat aku yang belum ada pengalaman sama sekali waktu itu cukup sulit sih. Nomor 2, ini tuh agak kontroversial, tapi ini kenyataannya guys, yaitu dari koneksi. Bisa dari teman, kenalan, keluarga, dan lain-lain. Biasanya tuh ya guys, kalau misalnya kita kenal orang yang kerja di suatu tempat, kita bisa minta tolong mereka untuk kabarin kalau ada lowongan, atau enggak kayak just simply boleh nggak refer gue buat kerja di tempat lo gitu-gitu. Atau cara yang lain adalah dengan kasih tahu orang kalau kamu tuh lagi cari kerja part time atau casual atau kerja sampingan gitu, terutama orang-orang terdekat kalian. Barangkali ada yang lagi kerja di mana, kamu bisa di refer untuk kerja di sana, atau teman kamu kenal teman yang kerja di suatu tempat yang lagi buka lowongan atau lagi perlu orang. Jujur temanku banyak banget yang dapat kerja dari temennya atau dari koneksi gitu, dan menurutku tuh worth a try banget. Aku pribadi belum pernah nyoba, tapi kayaknya menurutku ini salah satu cara yang paling cepet buat kamu dapat kerja, terutama kerja samping. Dan cara ketiga, yaitu cara terakhir juga yang buat aku dapat kerjaan sekarang, adalah dengan cara kasih resume atau CV kamu ke tempatnya langsung. Nah, caranya gimana? Kalian bikin dulu resume atau CV kalian, terus kalian tinggal print resumenya. 1 halaman aja ya, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 halaman kalian print, tapi kalian bisa rangkap, jadi rangkap 10, 15 atau seberapapun yang kalian mau. Abis itu kalian bawa resumenya, terus langsung deh ngedropin resumenya di tokonya atau di restorannya langsung. Aku saranin kalian udah sesuaiin dulu nih resumenya yang bener-bener cocok banget buat kerjaan
hospitality ataupun retail, jadi bisa langsung sekali rangkap banyak dan kalian bisa langsung kasih ke banyak tempat itu sekali jalan. Pas sampai tempatnya kalian bisa langsung nanya ke staffnya kayak are you guys hiring, atau enggak kalian bisa langsung nanya can I drop my resume here or something like that. Kalau kalian niat, kalian bisa minta untuk ketemu manajernya dan ngasih resume kalian ke manajernya langsung. Tapi pengalaman aku langsung ngasih ke staffnya atau orang yang kerja di sana pun gak apa-apa guys, karena mereka bakal kasih resume kalian ke manajernya nanti. Nah, beberapa toko dan restoran di sini tuh juga biasanya suka naruh poster hiring mereka di luar. Jadi kalian tuh bisa sekalian lihat kalau misalnya ada posternya, kalian bisa walk in dan langsung kasih CV atau resume kalian. Jadi lebih targeted lagi kan, karena kan memang mereka lagi nyari orang buat di hire. Aku sendiri kemarin itu sekali jalan ngeprint 15 resume, terus aku kayak bagi-bagiin gitu dan puji Tuhan banget dapet. Dan tips dari aku adalah kalau kalian baru aja yang namanya ngedrop resume ke suatu tempat, kalian tuh please banget standby HP, karena mereka tuh bisa tiba-tiba nelpon kita dan buat ngabarin kita buat jadwalin interview atau tanya follow up questions gitu. I know mungkin beberapa dari kalian tuh kayak aku takut ngangkat telepon orang sembarangan, apalagi dari nomor-nomor yang gak dikenal. Cuman kalau kalian baru apply kerja di tempatnya langsung, please gak apa, coba dulu angkat, karena bisa jadi itu dari tempat yang tadi kalian taruh CV-nya. Oke deh guys, itu dia tadi 3 cara dapat kerja sampingan di Melbourne atau di Australia. One thing that you have to have in mind adalah cara orang dapat kerja itu semua beda-beda. Jangan suka bandingin timing kalian sama orang lain. It's okay, everyone has their own timing juga. Oke deh guys, that's all for today's video. I really hope you guys enjoy this video dan semoga banget ngebantu, apalagi buat kalian yang mau cari kerja sampingan di Australia, dunia perantauan ini, atau Melbourne juga sama kayak aku di Melbourne. Thank you so much for watching this video. See you guys in the next video and God bless you. Bye!